Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Radinta. Ya, terima kasih Irfan. Siapa Irfan ya atau Adam? Irfan dong, betul dong. Terima kasih Irfan ya, dipimpin doanya. Baik, kita mulai saja. Ini memang ada beberapa nggak serentak ya, ada yang on cam, ada off cam. Ya sudah, yang penting nggak tidur ya kalian ya, mendengarkan kuliah saya. Yang penting fokus. Nanti ada beberapa mungkin di akhir, ada mungkin dari kisi-kisi yang mungkin nanti bisa keluar pada waktu ujian. CBT ya, CBT untuk teori, mudah-mudahan soalnya keluar, jadi kalian bisa memahami. Walaupun di kuliah dari mikrobiologi untuk infeksi kardiovaskuler itu topiknya nggak begitu banyak sih, dalam waktu 1 jam sudah selesai, karena intinya adalah fokusnya hanya beberapa infeksi, jadi kalian lebih belajarnya ke non-infeksi seperti itu. Baik, kita mulai saja. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Sebentar ya. Iya, kelihatan PPT saya? Sudah terlihat, Dok. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Baik, kita mulai saja ya untuk kuliah hari ini. Ya, untuk infeksi kardiovaskuler, ini pokok pembahasannya lebih ke arah infeksi ya, mengenai perikarditis, miokarditis, dan endokarditis ya. Itu cukup untuk menguasai kita mengenai infeksi yang ada di sistem kardiovaskuler. Dan untuk lapisannya dinding jantung, saya sudah nggak perlu membahas lagi. Kalian sudah harus tahu pemahaman lapisan dari jantung itu apa saja. Jadi tinggal dibaca mengenai lapisan-lapisannya. Dan di sini juga mengenai perikarditis kenanya di mana, kalau mio gimana, endo gimana. Jadi kalian baca, nggak perlu saya bahas kembali. Nah, sekarang pokok masalahan dari perikarditis. Perikarditis sendiri itu merupakan, kalian sudah pernah tahu, adalah suatu peradangan atau inflamasi. Inflamasi di daerah mana? Di bagian dari sakusnya, di fibroserosa, di daerah lingkup dari jantung. Jadi untuk jantung yang normal itu cairannya mungkin hanya terbatas dan juga tidak dapat melewati di area dari jantung sendiri. Tapi kalau terjadi suatu
keabnormalan, pasti ada cairan. Cairan di sini adalah yang membuat katup jantung itu atau dari perikardium itu akan mengalami membatasi gerakan dari jantungnya sendiri dan juga akan mengurangi dari mobilisasi dari jantungnya. Akibatkan pompa jantung juga akan mengalami pengurangan dan juga menyebabkan apa? Menyebabkan tamponade dari jantung sendiri. Itu yang menimbulkan adanya kemungkinan seperti infeksi dari perikardium atau perikarditis atau disebut juga perikarditis infusion. Ada cairan di perikardium. Nah, untuk perikarditis itu dibagi dua, ya, non infeksi dengan infeksi. Tapi saya hanya membicarakan masalah infeksi saja, ya. Non infeksi itu adalah bagian dari ranah dari dokter penyakit jantung dan juga atau penyakit dalam. Dan di infeksi sendiri dibagi tiga sebenarnya. Ada viral perikarditis, ada cara purulen perikarditis, dan kronik perikarditis. Yang dimaksud dengan viral perikarditis itu adalah yang disebabkan oleh virus, ya. Ada beberapa perikarditis etiologinya disebabkan virus. Contohnya apa? Bisa dengan herpes, dengan kokse, pada enterovirus seperti itu, dan juga beberapa bakteri yang dapat menyebabkan virus itu seperti enterovirus, kokse, herpes, dan juga bisa akan adenovirus seperti itu untuk yang viral perikarditis, maaf tadi bakteri, ya. Kalau purulen bakteri itu lebih ke arah bakterial, ya, seperti bakteri yang kalian tahu mungkin Streptococcus pneumoniae atau Staphylococcus golongan yang lain seperti itu. Jadi atau Staphylococcus aureus yang paling sering terjadi. Nanti kita bisa lihat beberapa etiologi penyebab yang perikarditis secara purulen disebabkan oleh bakteri. Kalau kronik itu lebih ke arah lama, ya, perjalanan penyakitnya sangat lama, di mana mengalami pasien itu awalnya ada gejala misalkan seperti demam, mengalami suatu berat badan mengalami penurunan, ditambah lagi lanjut dengan perjalanan progresif dengan waktu mengalami juga nyeri di bagian dadanya seperti itu. Nah, ini terjadi bisa karena apa? Karena TB, ya, Helicobacter tuberculosis yang mengakibatkan kronik pada perikarditis. Nah, ini penyebab infeksi, kayak sudah saya sebutkan tadi, disebabkan oleh viral, purulen juga karena bakterial akut yang disebabkan oleh hematogen, penyebaran secara hematogen, dan kronik adalah bisa karena tuberkulosis atau jamur, dan di mana nyerinya itu secara tumpul, ya, nggak begitu tajam, jadi agak rasanya itu agak nyesek, tapi dengan cara berlahan, cara progresif seperti itu. Nah, di sini kalian bisa baca, misalkan bagaimana sih perbedaannya cara yang viral, purulen, dan kronik. Mungkin kalau yang viral itu nyerinya itu secara substernal yang lebih tajam, jadi sangat terus-menerus seperti itu, ya, lebih sakit lebih daripada yang lebih ke arah kronik. Dan juga dia lebih memburuk kondisi pada pasien itu pada waktu dia terlentang, ya. Dan juga kalau purulen pasti awalnya adalah demam mendadak dan menimbulkan sesak nafas dan juga nyeri dada. Karena ini lebih ke arah jantung, perikarditis pasti ada nyeri dadanya. Dan kronik pun seperti itu, seperti gejala TB. Berat badan mengalami penurunan selama 1 bulan, kurang lebih 0,5 atau 1 kilo seperti itu. Dan juga ada demam awalnya, demamnya itu subfebris selama 2 minggu atau selama 2 minggu lebih, terus mengalami batuknya itu terus-menerus disertai dengan sesak nafas dan juga disertai juga ada rasa sakit di bagian dadanya, ya, sebelah kirinya seperti itu. Nah, ini no infeksi, bisa kalian lihat apa saja etiologinya. Dan di sini yang saya sebutkan tadi ada berbagai macam dari tipe-tipe infeksinya. Ini virus, ada kokse A, ada kokse B, adenovirus, MAM, influenza. Bisa kalian baca, ini penyebab dari viral. Kalau jamur apa sih, Dok? Inilah jamur. Jadi kebanyakan Aspergillus dan Candida species. Kalau untuk golongan yang Blastophases,
Aedes, Streptococcus, Neoformans itu memang agak jarang di kardiovaskuler, tapi ini lebih ke arah namanya neurovaskuler, jadi lebih ke arah neurologis ya, seperti itu. Dan nanti kalian tahu bagaimana sih dok cara memeriksanya, kita mengetahui penyebab-penyebab tersebut, nanti akan saya berikan bagaimana cara pengambilan spesimennya. Dan ini adalah bagian dari parasit, yang juga penyebabnya juga paling sering juga pada Entamoeba historica. Kadang-kadang kita nggak tahu nih perikarditis karena apa nih selain ini, tapi kita lakukan pemeriksaan, ternyata adanya etiologi parasit. Dan inilah bakteri, tipe-tipe bakteri etiologinya dari Streptococcus, Staphylococcus aureus, sampai adanya bakteri yang istilahnya anaerob bakterial, jadi yang tidak membutuhkan oksigen. Kalau anaerob bakterial apa saja, nanti bisa kalian baca lagi, review lagi. Kalau anaerob ini, bakterial itu adalah bakteri yang dimana tidak membutuhkan oksigen, contohnya adalah seperti Clostridium, seperti itu ya, Clostridium tetani, seperti itu. Jadi ada juga anaerob itu Peptococcus, seperti itu yang obligat anaerob. Dan juga ada juga bagian dari Mycobacterium tuberculosis dan non-tuberculosis Mycobacterium. Dan bisa kalian baca etiologi dari bakterinya. Nah, sekarang patofisiologinya sudah kalian tahu ya, jadi etiologi semua itu dari mikroorganisme, ya, dari bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Pasti ada respon imun, di mana ada proses dari masuknya mediator inflamasi, akan terjadinya suatu peribilitas dari vaskular perikardium, akan timbul lagi adanya edema di perikardium sendiri, gerakan jantung yang mengalami terbatas, dan juga cardiac output pun juga akan mengalami penurunan akibat kelemahan pada kontraksi otot jantung. Nah, inilah yang dimaksud dengan patofisiologis dari perikarditis. Nah, untuk diagnosisnya, di sini kan ada EKG ya, ada rekam jantung, ada echo untuk yang USG, ada X-ray, dan juga untuk CT scan. Sebenarnya untuk diagnosis itu, untuk perikarditis, kita juga harus mengetahui juga, selain kita menyingkirkan non infeksi, kita mengetahui infeksi juga harus mengetahui pemeriksaan dari hematologi, pemeriksaan darahnya. Contohnya sudah kalian terangkan mungkin di dokter patologi klinik itu ada pemeriksaan seperti leukositnya, bagaimana dia untuk pemeriksaan dari hitung jenisnya, neutrofilnya, atau segmennya, itu mengalami suatu infeksi, atau bisa lakukan pemeriksaan seperti procalcitonin, seperti itu. Jadi, atau pemeriksaan LED, harus lakukan pemeriksaan darah lengkap. Jadi, untuk menyingkirkan diagnosis dari kira-kira infeksi atau non-infeksi, baru dilakukan selain itu karena dia nyeri dada, EKG, echo untuk membantu kita untuk menegakkan diagnosisnya, sepertinya. Nah, untuk diagnosisnya, untuk secara definitif itu diagnosa pasti. Kalau untuk infeksi, apalagi pasien dengan keluhan, contohnya tadi itu adalah demam, berat badan mengalami penurunan, sesak nafas, seperti itu. Terus bagaimana kalian cara untuk menegakkan diagnosis secara definitif? Yaitu dengan pengambilan cairan dari perikardiumnya, ya. Jadi untuk dilakukan kultur, ya, kultur. Jadi seperti ini untuk pengambilan sampel untuk cairan perikardium itu memang tidak kompetensi dari dokter umum, tapi dari kita sebagai yang di laboratorium juga tidak kompetensinya, harus dibantu dengan dokter SPJP untuk mengambil sampel cairan perikardium. Jadi kalian kalau misalkan dok, kalau misalkan cairan perikardium kita tidak untuk kompetensi dari dokter SPJP ya untuk pengambilannya, tapi kalian harus tahu oh bagaimana cara pengambilannya seperti itu. Jadi pengambilan itu dengan menggunakan needle ya, dengan secara fungsi yaitu dengan menggunakan spet ya, spetnya itu kurang lebih 50 cc atau 10 cc, kita ambil di daerah midclaviculanya ya, daerah midclavicula yaitu di daerah dari prosesus dari siponoid ya di sininya, jadi di bagian apexnya. Lalu kita ambil, pasien dilakukan cara anestesi ya, dibius ya, jadi nggak boleh nggak dibius, tetap di anestesi. Setelah itu baru dengan berapa derajat pengambilannya, 30 sampai 45 derajat. Nah, cara perikardium itu tidak boleh banyak
banyak deh, nggak boleh sampai 10 cc karena kan. Nah, tergantung nanti jumlah dari cairannya sendiri. Jadi nanti dilihat secara CT scan-nya kira-kira perikardnya berapa cc. Nanti kita ambil untuk kultur itu sebanyak 3 cc atau 1/3 cc bisa diambil seperti itu. Nah, setelah itu, cairan itu akan dilakukan kultur untuk mengetahui apa. Contohnya, kalau kita mengetahui virus, berarti kita bukan di kultur ya, tapi kita melakukan pemeriksaan, yaitu dengan menggunakan bernama PCR, itu bisa mengetahui etiologi virus tersebut, atau biologi molekuler. Kalau untuk kultur, ini biasanya untuk dilakukan adalah bakteri, atau jamur juga bisa, seperti itu. Tapi sebelum dikultur, kita bisa melakukan secara mikroskopik, melakukan dengan pewarnaan gram yang kalian tahu kira-kira di cairan ini ada morfologi bakterinya apa. Jadi ya itu. Jadi kalau untuk kultur untuk lebih ke arah bakteri dan jamur, kalau untuk yang virus itu lebih ke arah melakukan biologi molekuler. Karena kalau untuk kultur virus itu sangat lama dan juga memerlukan media untuk khusus untuk melakukan kultur virus sendiri. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk perikarditis. Ada pertanyaan nggak untuk perikarditis? Kira-kira ada pertanyaan? Enggak, kita lanjut ya sekarang ke miokarditis ya. Jadi untuk miokarditis ini lebih ke arah infeksi otot jantung ya. Jadi kalau miokarditis itu banyak sekali nih kasusnya, terutama pada COVID-19 ya. Tiba-tiba waktu yang dulu itu kok ada sih hubungannya dengan otot jantung miokarditis. Iya, nanti akan saya ceritakan mengenai ada hubungannya kan korelasi antara COVID-19 ya dengan keluhan dari diagnosis miokarditis. Walaupun sebagian besar miokarditis itu dia akan pesannya sembuh sendiri lah ya, self limiting ya. Jadi disembuh total dan tidak ada, jarang sekali adanya sequelae atau gejala sisa seperti itu. Dan di sini lebih kegagalannya itu kadang-kadang kalau miokarditis yang fulminan itu kadang-kadang sampai gagalnya itu sampai kondisi yang begitu berat, jadi akan menimbulkan dari kongesif kronis. Tapi sebagian besarnya ini infeksi miokarditis itu akan sembuh dengan sendirinya dan juga tergantung nanti pengobatan-pengobatannya. Jadi kalau ada pengobatan karena bakteri, ya mungkin nanti akan diberikan obat antibiotik yang tambah antibiotiknya untuk mengurangi infeksi tersebut. Jadi nanti kita harus mengetahui etiologinya dari si miokarditis tersebut. Nah, ini jadi kalau miokarditis, tadi kan kalau yang perikarditis lebih ke cairan perikardnya ya, kita ambil kalau dari mikrobiologi kita ngambil spesimennya dari cairan perikard. Tapi kalau miokarditis itu lebih ke arah ototnya. Nah, dari otot ini kan nggak mungkin ya kita ambil, kok bisa sih nanti kita ambil dok? Enggak, nanti kita ada beberapa pengambilan sampel yang harus kalian ketahui kalau pasien itu lebih ke arah secara diagnosis, secara pemeriksaan penunjang lebih ke arah DD miokarditis, nanti ada beberapa pemeriksaannya. Nah ini lebih ditekankan karena penebalan dari otot jantung yang mengakibatkan membengkak, jadinya akan mempengaruhi dari kontraksi otot jantung. Nah etiologinya yang paling besar itu adalah sebenarnya sama dari perikarditis, tapi yang banyak adalah enterovirus ya. Enterovirus itu adalah virus yang dimana disebabkan karena gastrointestinal ya, terutama pada anak-anak, keluhannya itu diare, kadang-kadang mutah mual, tapi demamnya itu tidak progresif secara bakterial ya, dan dia pasti mengeluh ada perutnya yang sakit, seperti karena lebih penularannya cara fekal oral ya, cara dari tangan, merupakan dari mulut seperti itu ya. Jadi akala kebersihannya memang diutamakan untuk yang enterovirus. Tapi ada sebagian besar di Indonesia memang jarang, lebih dari luar mengenai enterovirus seperti itu. Nah di sini adalah SARS-CoV ya, SARS-CoV-19 atau SARS-CoV itu sekarang dulu pas 2020-2021 ya, itu yang paling melonjak itu Delta, itu banyak sekali tuh, ada yang suspek ternyata pasien dengan yang gangguan jantung, kematiannya mortalitas sangat tinggi sekali, ternyata itu telah diteliti kemungkinan suspek ke arah miokarditisnya, nanti kita akan bahas di bagian belakang.
Nah, untuk di sini yang paling sasarannya dari Corynebacterium diphtheri. Kalian tahu Corynebacterium diphtheri itu bakteri yang di mana bentuk morfologinya pernah dengar waktu direspirasi? Di mana bentuk morfologinya dengan pewarnaan apa? Seperti apa? Tahu pernah menggambarkan nggak Corynebacterium diphtheri? Kalau diphtheri seperti apa? Mungkin dari siapa nih yang tahu? Sasbita tahu gimana bentuk dari morfologinya? Difteri, Corynebacterium diphtheri. Izin dok, Eh, yang huruf Cina ya dok? ya betul, jadi huruf Cina ya, jadi bentuknya. Sama laser ya dok? Ya, ya nak, gimana? Warnanya kalau nggak salah laser deh. Apa? Kurang dengar, guruan? Apa dek? Kurang dengar? Kalau nggak salah pewarnaan tuh ada yang laser itu. Ya, betul. Jadi pewarnaannya itu ada gram, ada Neisser, dan juga ada Albert ya. Berarti apa namanya si Fani ini ya jelas ya. Jadi kalau bentuknya gram pasti kalian harus tahu ya bentuknya itu adalah seperti huruf Cina, seperti ya huruf Cina bentuknya batang gitu ya, bentuknya V, kadang-kadang bentuknya seperti hurufnya L seperti huruf Cina. Tapi kalau bentuknya kalau menggunakan pewarnaan Neisser yang khusus ya, pewarna Neisser dan Albert itu adalah pewarnaan khusus dari Corynebacterium diphtheri. Jadi kalian harus tahu tuh. Jadi itu adalah kita melihat dari granula metakromatiknya. Jadi bentuknya itu granul. Jadi bentuknya itu batang, tapi ada seperti pentul korek di ujung-ujungnya. Itulah granul metakromatik ya, seperti itu. Jadi itu ciri khas dari difteri. Jadi kan harus pahami dulu untuk morfologinya, baru dilakukan kultur dan juga pengujian dari toksin dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan PCR atau menggunakan namanya ELEC test seperti itu. Nah, yang ditakutkan Corynebacterium diphtheri itu malahan bukan bakterinya, malahan toksinnya. Nah, toksinnya itu adalah mengakibatkan reseptornya itu akan berkaitan kemana? Bisa ke ginjal, ya, bisa ke jantung, bisa juga ke bagian sistem neurologisnya atau sistem perifernya, seperti itu. Jadi, banyak sekali nih terutama pada pasien-pasien anak yang tiba-tiba ada gangguan jantung, ternyata lihat anamnesisnya pasien itu mengeluh sebelumnya ada demam, tenggorokannya sakit, ada bullneck bengkak di bagian lehernya. Ternyata pas kita lihat di bagian apa namanya faringnya itu ada pseudomembran dari tonsil itu ada berbentuk plak-plak putih. Nah itu jadi bisa juga tiba-tiba pasiennya itu biasanya pada anak-anak ya, anak-anak range-nya itu kalau difteri itu lebih anak-anak dan juga umur 17 tahun. Kalau dewasa tuh lebih jarang ya, lebih kena difteri. Anak-anak karena lebih ya istilahnya untuk anak-anak kan lingkungan sekolahnya penularan lebih cepat seperti itu, dan juga kadang-kadang kalau main tidak suka batuknya tidak ditutup, beda sama dewasa ya edukasinya lebih baik ya seperti itu anak-anak SD. Jadi itu paling sering kadang-kadang kok tiba-tiba anaknya itu menimbulkan apa namanya sakit di dadanya atau bisa juga gangguan fungsi ginjal karena itu toksinnya apa sih? Kalau difteri itu adalah gentoxnya ya, namanya gentox yang gimana mereseptor atau namanya menstimulus ini pada organ-organ terutama ginjal, jantung, dan sistem neurologis di bagian saraf perifer. Lalu di sini ada beberapa bakteri ya. Bakteri yang di sini mungkin lebih ke arah Streptococcus yang viridan ya, dan juga Pyogenes ya, seperti itu yang paling sering kita temukan. Ya, jadi kalau pasien dengan yang rekuren misalkan yang paling sering sakit tenggorok gitu ya. Kok sering tenggorok, sakit tenggorok, terus lalu kita swab gitu ya. Ternyata hasilnya Pyogenes ya itu. Jadi kadang-kadang hasilnya kok swabnya Pyogenes, kemungkinan bisa karena dia sering sakit tenggorok ditambah lagi keluhannya ada mungkin dada terasa sakit, terasa nyeri, walaupun di hasilnya itu diacu dengan laboratorium juga ternyata leukositnya cukup tinggi. Juga kita cek juga astonya. Nanti kalau di mana di PK itu ada asto, analisis serum titernya itu berapa sih O-nya titer untuk aglutinasi O-nya positif, lalu kita lakukan kultur. Nah itu nanti kemungkinan penyebabnya adalah Streptococcus dari Pyogenes seperti itu ya.
Nah, di sini untuk miokarditis lebih ke arah respon imun, jadinya tergantung respon imun kita ya, dan juga ini berperan dari T daripada makrofag sel B-nya yang mengakibatkan karena kerusakan dari banyaknya mediator inflamasi, ada prositokin juga, radikal bebas juga akan menimbulkan kerusakan dari miositnya. Dan inilah untuk miokarditis pada pasien COVID, ini memang prevalensinya masih belum jelas, tapi yang waktu itu masih banyak yang curiga-curiga ke arah miokarditis, walaupun kematiannya itu 7% ya terkait dengan COVID, tapi di sini masih asumsi, belum ada konfirmasi, karena waktu itu belum ada uji untuk melakukan otopsi untuk pada yang kematiannya. Jadi itu baru asumsi, masih direnskan dari hasil dari swab-nya, dari hasil dari PCR-nya, dan juga pemeriksaannya memang standarnya kan harus lakukan kultur ya, tapi kita lakukan berdasarkan dari hasil dari biologi molekulernya PCR-nya sendiri. Nah, di sini dikaitkan dengan patofisiologis, miokarditis terkait dengan SARS-CoV itu adalah melewati dari tubuhnya itu pada masa berkaitan dengan S-inhibitor. Jadi kan di mana ini reseptornya berkaitan dengan protein membran di enzim angiotensin convertin 2 ya. Dan angiotensin S2 itu memang ditemukan di bagian epitel, di mana epitelnya itu adalah kolumna berseria, saluran nafas, dan mengembangkan miosit tipe 2 dan kardiosit. Dan SARS-CoV-2 itu menginfeksi jantung, terutama pada gagal jantung, dan juga meningkatkan suatu regulasi atau meningkatkan dari kardio output yang mengalami penurunan. Nah, ini kebanyakan pada pasien COVID-19 itu pada waktu 2020-2021 itu mengalami gejala aritmia, jadi mengalami irama jantungnya tidak irreguler ya, seperti itu, dan kebanyakan perawatannya di ruang ICU-nya sebanyak 45% dari kasus pada COVID-nya. Tapi sampai sekarang ini masih belum jelas, jadi kemungkinan dari studi yang telah dipelajarinya sendiri, aritmia pada miokarditis itu studi mengakibatkan sekitar 78,8% untuk pasien-pasien miokarditis yang pada bentuk aritmia ya, jadi irama irregular, terus dia dengan indikator pasien hasil COVID-nya penunjangnya seperti ini, misalkan didapatkan dari nadinya, dari suara jantungnya, terus dari melakukan juga pemeriksaan penunjangnya, lalu dokter itu memang lebih ke asumsinya, lebih ke arah jantung nih, kemungkinan lebih suspek ke arah miokarditis. Jadi mereka mengasumsi, tapi tidak secara pokok melakukan pada pasien mortalitas yang pasien meninggal itu harusnya kan diotopsi ya, ototnya kita lakukan otopsi, kira-kira benar nggak sih pasien ini memang penyebabnya miokarditis, seperti itu. Dan inilah ada proses dari SARS-CoV ini, ada cara akut dan kronis, tetap aja ya, di sini ada kerusakan pada kardiomiositnya, di mana SARS-CoV itu masuk secara kardiositnya via dengan S2, converted enzim, terus mengalami proses dari inflamasi, mengakibatkan iskemik mikrovaskuler, yaitu mengakibatkan dia gangguan mikrovaskuler pada jantung. Terus ada timbul kalau kronis, sudah terbentuk jaringan parut juga yang cara non-iskemik, timbullah fibrosis ya, proses inflamasi, dan juga yang kelima adalah mungkin difungsi kerusakan miositnya atau kardiomiosit, yang dimana dia mengakibatkan suatu prosesnya itu proinflamatori dan timbulnya arteri ischemic. Jadi itu ada gangguan pada irama pada jantungnya. Nah, manifestasinya di sini untuk yang miokarditis seperti sama ya, sebenarnya intinya adalah kalau sakit jantung pasti nyeri dada ya, tapi ada keluhan underlying penyakit seperti ada flu-like illness, pilek-pilek, seperti batuk, tenggorokan sakit, pasti ada aritmianya, ciri khasnya karena menimbulkan aritmia juga, mengalami disfungsi pada kardiomiosit, gagal jantung kronis, ada regurgitasi pada katup mitral, dan juga fluid rep. Ini ada untuk dari kita lihat dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh mungkin dari dokter umum, tapi kalau sudah ke arah regurgitasi katup mitral, itu lebih ke dokter SPJP ya, untuk mengetahui simptom-simptom dari pemeriksaan fisik tersebut untuk mendukung diagnosisnya.
Nah, untuk diagnosis di sini memang untuk miokarditis itu sebaiknya lakukan biopsi atau otopsi seperti pada endomiokardium, tapi memang jarang dilakukan. Tapi sebaiknya memang kalau penyakit itu memang berhubungan dengan ada mikroorganisme, sebaiknya pasien itu dilakukan swab ya. Swab apa? Yaitu dengan melakukan PCR. Bisa kita lakukan swab, misalkan kalau virus, kita lakukan swabnya itu kalau curiga karena COVID ke nasofaring dan orofaring ya, seperti itu. Terus kalau misalkan difteri pada bakteri lebih ke arah swab tenggorok. Terus kalau misalkan pasien itu ada keluhan diare gitu ya, diare, demam, nyeri dada, waduh nih ada aritmianya, takutnya virus juga. Walaupun COVID itu ada juga diarenya juga ya, seperti tapi kita boleh lakukan pemeriksaan virus di feses ya. Kita ambil fesesnya, kita lakukan pengecekan, melakukan PCR. Serologi boleh nggak? Boleh serologi. Kalau misalkan tidak bisa lakukan tuh boleh lakukan serologi, yaitu seperti antigen pada COVID atau juga melakukan serologi seperti ASTO untuk mengetahui adakah bakteri Streptococcus pyogenes di namanya curiga ke arah infeksi bakteri itu bisa lakukan serologi ya. Jadi bisa tadi definitifnya apa? Masih dengan PCR dan juga serologi. Nah, ada yang mau bertanya mengenai miokarditis? Sebelum kita lanjut, satu slide lagi, nggak terlalu banyak untuk mekanisme mikroorganisme untuk yang kardio ya. Ada pertanyaan nggak? Kurang lebih? Cukup? Ya, kita lanjut ya. Sekarang ke endokarditis. Untuk endokarditis, ini lebih ke arah mengarah ke arah katup ya, katup dari aorta. Ya, katup aortanya mengalami suatu vegetasi juga area infeksi di daerah katup aorta. Dan ini resikonya adalah seperti ini ya, pemakai misalkan IDU ya, injection drug user, pemakai drugs gitu ya, sama menyuntik gitu ya, dan juga ada kantup jantung buatan implan gitu ya, sama prosedur perawatan gigi. Nah, kok bisa ya perawatan gigi? Kok bisa? Jadi kalau perawatan gigi itu kan kita melakukan pengeburan ya, pengeburan terutama pada pasien-pasien yang kadang-kadang itu giginya bolong, terus kadang-kadang kita perawatan gigi gitu, hati-hati tuh kalau melakukan perawatan gigi. Yang ditakutkan apa? Malahan adanya transien dari bakterial tersebut. Jadi kadang-kadang pada waktu kita mengebur, takutnya itu ada bakteri masuk tuh ke bagian dari organ gigi kita, akan menimbulkan apa? Penyebaran secara hematogen. Nah itu kadang-kadang selama dengan berjalannya waktu, pasien juga akan mengeluh seperti apa? Misalkan ada demam, terus nyeri dada juga, terus tambah lagi dengan paling sering timbulnya suatu ada beberapa gejala mayor dan minor. Itu nanti bisa kalian baca ya untuk mayor minornya apa saja untuk endokarditis. Dan di sini ada penyakit jantung kongenital, ada kardiomiopati hipertrofi, ini faktor-faktor risiko terjadinya endokarditis. Jadi kalau pasien itu gini, jadi ada pasien kalau di rumah sakit nanti ya, kalau kamu udah koas nanti atau sebagai dokter umum, ada tuh banyak kalau yang pemakaian drug user, suka narkoba, pemakai injeksi terus seperti itu. Nah, kadang-kadang pada usia muda tiba-tiba kok dia sakit jantung ya, terus timbul-timbulnya ada biru-biru di ujung-ujung jari-jarinya seperti itu dan mengalami cyanosis. Nah, kamu harus istilahnya kalau itu kan lebih ke arah konseling ya. Jadi kita memberi anamnesis itu lebih teliti, apakah Bapak memang pemakai narkoba atau apa, tapi itu harus inform consent, tidak boleh kita ngomongnya secara keras-keras, tapi kita pelan-pelan. Apakah Bapak memakai alkohol, apakah Bapak memakai jarum suntik, seperti itu. Kalau nanti kita lihat juga dari hasil dari di bagian kita palpasi juga ya, palpasi di bagian lengan-lengannya. Kalau memang pasien itu memang pemakai gitu ya, jadi kita mengasumsikannya atau kita mensuspek pasien ini ke arah sini nih. Terus kita lakukan pemeriksaan tuh, lakukan apa ya, itu pemeriksaan fisik, kita lakukan protap-protap, pemeriksaan penunjang apa saja. Nah itu, nah kalau misalkan pasien itu sudah mengarah ke arah infeksi, suspek ke infeksi, misalkan di hasilnya itu ternyata ada vegetasi tuh, kalau echo kan kelihatan ya ada vegetasi di bagian plaknya gitu ya, ke arah sini nih
itu. Jadi ada faktor-faktor, jadi bahaya nih kalau untuk yang pasien-pasien usia muda gitu ya, kalau dia tiba-tiba ada sianosis di bagian bibir, dia mengalami nyeri dada, sesak nafas, kita perlu menganalisis seperti itu pemakaian dari pasiennya. Nah, ini etiologi endokard terbanyak itu adalah Streptococcus ya, Streptococcus viridans ya, ada pneumonia, Pyogenes, Enterococcus, inilah yang paling banyak. Untuk golongan Streptococcus spesies banyak 60-80% untuk kasusnya yang terbanyak. Dan juga ada lagi yang Staphylococcus aureus yang disebut juga. Nah, kok ada perbedaan ya dok, koagulase positif dan negatif. Nah, ini ada tes koagulase, tes biokimia ya nak ya, biokimia, tapi untuk spesiesnya kalau koagulase positif itu adalah seperti Staphylococcus aureus, kalau koagulase negatif itu seperti Staphylococcus epidermidis, hemolyticus, seperti itu. Jadi ini ada berdasarkan dari biokimianya, tapi persentasenya memang untuk Staphylococcus spesies itu cukup ya katakannya nggak terlalu tinggi, sekitar 20-35%. Dan juga ada beberapa lagi bakteri-bakteri yang gram negatif ya, dan juga ada fungi, ada beberapa bakteri yang susah ditumbuhkan, miselium, dan juga infeksi dan juga beberapa infeksi yang campur seperti bisa juga virus dan juga bakteri penyebab-penyebab. Tapi yang terbanyak ada Streptococcus, Staphylococcus, dan juga ada bakteri yang susah ditumbuhkan, namanya HCEC. Nanti kalian bisa tahu HCEC itu apa, ada di slide berikutnya. Nah, untuk gangguan pada katup jantung, ini lebih banyak adalah yang bakteri Streptococcus spesies, dan juga ada juga Staphylococcus ya, sepanjang spesies selalu nih aureus ya. Tapi yang untuk jarang case-nya memang dok ada yang jarang case-nya ada, terutama bakteri gram negatif dan ada grup HCEC. Nanti ada singkatannya, HCEC itu ada Haemophilus, Acromion, ada Egimella gitu ya, ada beberapanya. Terus ada intravenous drug user itu sendiri, itu adalah terbesar adalah Staphylococcus aureus dan juga Pseudomonas ya, yang paling banyak adalah aureus. Dan kalau untuk yang pemakaian protesa, jadi itu pemakaian dari implan gitu ya, itu ada yang bersifat early dan juga bersifat yang lama, late ya. Kalau early itu kurang lebih durasi waktunya berdasarkan literatur itu first 2 bulan ya, terutama pada Staphylococcus spesiesnya, timingnya, dan juga gram negatif dan juga fungi. Kalau yang sudah late itu tergantung dari waktu infeksinya terjadi. Misalkan kalau pemasangan protesa itu ada keluhannya lebih dari 2 bulan, kurang dari 2 bulan, lebih kemungkinan ke arah ini. Tapi kalau yang setelah surgery, setelah operasi lebih dari 2 bulan pemasangannya, lebih curiga ke arah Streptococcus viridans. Jadi itulah berdasarkan dari timing waktu untuk infeksinya, dari pemasangan implan dari infeksi katup jantung ya, seperti itu. Nah, inilah etiologi yang kedua adalah HCEC. HCEC itu adalah bakteri yang sangat susah fastidius, jadi kurang lebih 3% dia kasusnya. Nah, ini apa saja dihafalkan ya, jadi Haemophilus species. Ini A, ini ada Actinobacillus actinomyceto comitens ya. Terus yang C itu adalah Cardiobacterium pulmonis ya. Yang E itu adalah Egimella coridens dan juga Kingella yang spesies. Jadi harus kalian hafal ini. Jadi siapa tahu nanti keluar CBT-nya. Ini pas salah satu dari bakteri mikroorganisme penyebab dari endokarditis apa saja. Misalkan nanti ada Staphylococcus aureus gitu ya. Kalau yang ada Haemophilus, Actinobacillus, jadi harus tahu nih dari kamu kira-kira apa nih termasuk dengan penyebab endokarditis. Jadi kamu harus bisa inilah ya dihafalkan dan juga harus dimengerti apa aja HCEC itu. Nah, ini semua ini adalah bakteri gram negatif ya. Jadi bentuknya kalau di bentuk morfologi adalah bentuk bakteri gram negatif ya. Tapi bakteri ini memang agak sulit untuk ditumbuhkan. Jadi tidak ada kulturnya. Kultur gimana dok caranya? Kita biasanya kalau untuk yang bakteri yang fastidius ini langsung aja dari sampelnya, sampel darah ya, sampel darah itu kita ambil. Setelah itu kita tumbuhkan. Nanti ada pengambilan sampelnya untuk dari khusus endokarditis ya. Jadi nanti diambil darahnya, diinkubasi selama 14 hari ya, gitu ya, 14 hari atau 2 minggu. Setelah hasil kulturnya itu keluar, tumbuh gitu, bunyi atau
alarm atau kita ada pertumbuhan bakterinya, misalkan di bentuk di gram itu ada bentuk baktang gram negatif. Lalu bagaimana dok? Ya sudah, berarti ditumbuhkan dulu dengan apa? Dengan menggunakan metode biologi molekuler. Di darahnya itu kita ambil, kita lakukan pengecekan di bakteri itu adakah tumbuh Haemophilus, Actinobacillus, seperti itu salah satu ya. Jadi nggak semuanya, salah satunya. Kalau misalkan dari ketiga pemeriksaan dari sampel atau Haemophilus, berarti kemungkinan etiologinya memang dari Haemophilus species. Nah, untuk faktor fisiologisnya bisa kalian baca, ini kalau endokarditis, bakteri itu masuk ke pembuluh darahnya seperti itu dengan cara hematogen ya, dan ini melekat mikroorganisme di endokardium di permukaan katup, lalu dia mengalami multiplikasi atau memperbanyak ya, dia melakukan memperbanyak dari bakterinya, terjadilah vegetasi di plak-plak di katup aortanya sendiri itu, dia mengakibatkan fibrosis, terus mengakibatkan destruksi pada embolinya, terus mengakibatkan gagal jantung. Nah, sekarang kalian harus tahu kok ada dengan benang petelet dan vegetasi itu sebenarnya untuk apa sih? Kalau organisme itu ada vegetasinya di dalam katup aortanya ini, dilindungi dari antibodi dari sel radangnya, terus akan menimbulkan metaboliknya juga sangat lama, inaktif juga ya, karena replikasinya sendiri juga sangat rendah lajunya, penyembuhannya juga lambat, dan juga akan menimbulkan apalagi emboli, terus vegetasi pecah, akan terjadi suatu infrak ya, akan menimbulkan infrak di bagian dari jantungnya katupnya sendiri. Inilah yang perbedaan antara patofisiologi perikarditis dari cairan tersebut, miokarditis karena ototnya, dan ini dari bakteremianya, dari bakteri dalam darah yang masuk ke arah endokardium. Nah, untuk manifestasi kanis ini ada yang subakut dan juga akut. Ya, perbedaannya apa? Kalau akut itu onsetnya pasti lebih cepat dong, kira-kira hitungan jam dan hari, dan terbanyak adalah aureus, Staphylococcus aureus dan enterococcus ya. Di mana demamnya itu sangat tinggi biasanya pasien ini pada bakterial, dan juga pasiennya itu juga kondisi yang sangat berat. Ya, kemudian juga ada problem lagi dari makrovaskuler ekstravaskular yang besar, dari pembuluh darahnya memang ada masalah di underlying disease-nya sendiri. Terus kalau subakut gimana? Kalau subakut itu onsetnya lebih 2 minggu dia. Terus gejalanya lebih ringan, terus juga demam walaupun ada keringat malam ya, tapi lebih nggak terlalu berat dibandingkan akut. Tapi sudah ada gejala-gejala ini sebelumnya, tapi ini berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Inilah kondisi dari manifestasi untuk endokarditis. Nah, inilah tanda dan gejalanya. Jadi kalau misalkan kalian ada gejala seperti ini, misalkan udah tahu ya murmur, ada PTK, nah inilah ada beberapa, ada splenomegali, limfanya mengalami pembesaran, ada difusi atragia, mengalami nyeri di bagian sendi-sendinya, terus mengalami juga gangguan infusionnya, pulsnya juga mengalami suatu rendah ya nadinya, terus kadang sakit kepala yang berat, terus ada lokal neurologis divisit, ada gangguan pada sistem neurologis, ditambah lagi ini di bagian mata, kalau kita melakukan pengecekan dengan retina gitu ya, pengecekan retina itu atau dengan pemeriksaan funduskopi, ini kelihatan nih raw-spotnya, ada suatu pendarahan atau raw-spot itu kayak bintik-bintik gitu ya di bagian mata ya, seperti itu. Dan juga bisa juga ada kadang bagian lagi ini bagian
namanya jari-jari ya, warnanya seperti lebam atau luka gitu. Ada osler juga, bentuknya merah-merah. Terus ada juga bentuknya splinter hemorrhagic, bentuknya seperti ini di bagian kuku. Jadi warnanya agak garis dan juga ada seperti biru-biru kayak darah beku itu. Inilah klinisnya secara untuk endokarditis. Nah, ini ada kita misalkan kriteria Duke ya, jadi ada mayor dan minor. Nah, di sini untuk diagnosa pastinya, untuk confirm dilakukan pemeriksaan apa? Pemeriksaan darah. Nah, darahnya itu dilakukan pemeriksaan secara 3 pengambilan darah. Jadi tiga pengambilan, di mana pengambilan itu harus secara benar-benar waktu dengan durasi waktunya. Kenapa? Nanti akan saya ceritakan bagaimana cara pengambilan darahnya dan bagaimana kenapa harus berdasarkan waktu ya. Untuk kriteria mayor ini hasilnya positif, harus spesifik ya, harus spesifik. Dan ini ada kerusakan pada endokardium. Lihat dari mananya? Lihat dari echonya pasti ya. Kita cek echonya ada kerusakan endokardiumnya. Terus kalau yang minor mungkin dari faktor predisposisinya, misalkan dilihat dari faktor-faktor resikonya, ada demamnya, ada gangguan vaskular embolinya, terus ada kondisi imunologi tadi itu ya, ada nah di sini kalian juga ada kerusakan nggak di glomerulonefritisnya, misalkan gangguan pada fungsi ginjal. Nah, lihat dari mana dok? Lihatnya pasti dari pemeriksaan darah dan juga USG-nya di bagian ginjalnya sendiri ya. Terus kultur darah memang kalau minor tidak spesifik, jadi lebih ke arah mayor yang harus lakukan kultur darah yang benar-benar spesifik. Nah, darah spesifik itu maksudnya apa? Jadi mikroorganismenya itu adalah tipikal penyebabnya. Jadi di sini pengambilannya itu harus positif ya, lebih dari 1 kultur darah ya, di mana pengambilannya itu selang waktunya itu 12 jam, bisa juga 3 botol. Kalau kita pengambilan 3 botol itu selang 1 jam. Kenapa Dek? Kenapa gitu? Harus 3 botol selangnya 1 jam. Contohnya seperti ini. Nanti kalau kultur darah saya lihatkan. Jadi kalau misalkan botol 1, botol 2, dan botol 3 gitu ya, satu set itu adalah bentuk bakteri aerob, anaerob ya. Botol 2 aerob, anaerob, yang ketiga aerob dan anaerob. Nah, kalau botol 1 misalkan waktunya jam 9 gitu ya. Botol 1 kita ambil di lengan sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri kita ambil, tapi dibersihkan dulu nih ya, dibersihkan dulu dengan alkohol, ditambah povidone iodin dan itu jangan kamu palpasi lagi, benar-benar secara aseptik ya. Setelah itu kamu ambil itu dengan menggunakan wing needle atau menggunakan jangan ini ya, biasanya kita menggunakan seperti needle gitu ya, wing needle gitu, kita ambil. Setelah itu lalu kita kita ambil sebanyak kalau dewasa itu 8 sampai 10 cc ya, seperti jam 9. Setelah itu di lengan kiri. Nanti 15 atau 30 atau 1 jam lagi bisa kita ambil lagi. Kita ambil di mana? Di lengan kanan, gitu kan ya. 1 jam atau 15-30 menit lah ya idealnya. Seperti itu. Kalau 1 jam kelamaan, misalkan jam setengah 9 gitu, jam setengah 10 gitu ya. Setelah itu nanti jam setelah yang lengan yang pemeriksaan yang ketiga, botol yang ketiga itu, 1 set itu, kita boleh kemana? Boleh ke lengan kiri lagi, boleh. Jadi harus berbeda pengambilannya. Nah, itu kenapa harus ditunggu 15-30 menit? Itu karena bakteria sendiri itu memang berada dalam jantung itu berasal denyutannya. Jadi itu pada waktu bakteri kan susah tuh bakteri itu masuk di di jantung itu misalkan pompaannya. Jadi menangkapnya juga susah. Jadi perlu waktu antara 15-31 jam untuk menangkap si bakteri tersebut. Kalau kita ngambilnya itu cepat, kiri misalkan jam 9, setelah itu nanti jam 9:05 kita ambil, pasti bakteri itu nggak bisa menangkap dengan sempurnanya, karena bakteri itu memerlukan waktu untuk membesarkan pompa jantungnya. Jadi masuk lagi. Jadi seperti itu. Jadi itu sirkulasinya, karena di sini berdasarkan bakteremia. Seperti itu tuh alasannya kita pengambilannya menggunakan 3 botol pengambilannya. Ini khusus untuk mikrobiologi ya, seperti dan cara aseptik pemberiannya dan juga pengambilannya. Dan kerusakan endokardium sendiri itu ini merupakan dilihat dari echo ya, dokter jantung nih mengetahui vegetasinya, katupnya, turbulensinya, atau dari dekutasi murmurnya sendiri atau vaskularisasinya. Ini merupakan dari
kapasitas dari dokter jantung. Tapi kalau kita bagi laboratorium lebih ke arah pengambilan sampelnya, baik benar atau tidak. Nah, untuk definitif, untuk endokarditis itu ada pastinya itu ada 2 kriteria mayor, ada 1 mayor, 3 kriteria minor, dan 5 kriteria minor itu sudah dikatakan sebagai positif untuk endokarditis. Apalagi kamu temukan misalkan histologi, misalkan dengan PA-nya. Nah, dari mana dok? Mungkin kalau PA itu sudah pasti ya, kalau misalnya diambil biopsinya, mungkin bisa lakukan dengan jaringan endokardiumnya. Atau kalau ini pewarnaan gram dari jaringan otopsinya, atau dari darahnya, ini pengambilan dari darah sudah pasti. Kalau yang masih possible itu yang masih mungkin yaitu dengan kriteria tersebut, ada 1 mayor, ada lebih dari 1 minor, ada 3 minor, inilah yang belum ada, masih mungkin lah ya. Tapi kalau rejection itu sudah ada perbaikan, jadi pasti itu perbaikan dalam waktu kurang dari 4 hari dengan pemberian antibiotik. Pasti kalau dokter-dokter penyakit jantung pasti itu dikasih antibiotik tuh kalau curiga karena ada apalagi vegetasi, udah ada gangguan endokardit, pasti dia otomatis, jadi nggak perlu lagi kita kultur, misalkan seperti itu. Pasti akan ditolak, terus diagnosisnya alternatif dan tidak ada bukti dari infeksi endokarditis, misalkan secara otopsi, ya, kalau rejection endokarditis, dan tidak memenuhi kriteria definitif dan possible-nya. Jadi possible-nya, jadi inilah yang rejection yang tidak mungkin endokarditis, seperti itu. Nah, tadi saya ceritakan tadi, nanti lebih lanjut mungkin di praktikum ya. Jadi kultur darah itu kebanyakan memang yang negatif sih kemungkinannya, tapi ada juga yang positif. Tapi kultur darah itu sebaiknya pada waktu diambil tuh demam ya, sebelum pemberian antibiotik ya. Pengambilannya itu 3 set, paling lambat ya paling sedikit itu 10 cc ya, durasi waktu 15 atau 30 menit atau 20 menit juga bisa. Antara pengambilannya yang 3 set dan 3 botol yang terpisah, 1 set itu adalah yang aerob dan anaerob. Jadi alasannya itu ya, kenapa sih durasi waktunya antara 15-20 menit atau 1 jam setelah pemberian pengambilannya itu, gunanya itu karena bakteri itu masuk ke dalam vaskularasi pembuluh darah itu berdasarkan pompa jantungnya, seperti itu sirkulasinya. Dan ini cara pengambilannya, pertama kali kita bersihkan dulu ya, bisa dengan menggunakan alkohol atau povidone iodine, seperti ini, dibersihkan dulu di bagian lengannya, di antebrachinya sendiri, terus nanti baru kita tunggu dulu sampai kering ya, terus baru nanti diambil darah ya, seperti ini, diambil, ditusuk dulu dengan menggunakan needle, baru nanti ada botol, ini botol penyubur. Nah, botol penyubur untuk kultur, yaitu bakteri aerob atau anaerob. Nah, botolnya seperti ini, nanti ada berbagai macam botol, ya. Nanti kalian nih, kalau yang ini ada khusus untuk bakteri, untuk jamur, terus yang ini untuk yang pediatri, gitu ya. Terus nanti ada juga bakteri untuk yang anaerob, gitu ya. Anaerob juga ada, terus ada beberapa bakteri lagi yang namanya khusus untuk bakteri aerob campur dengan dengan yang fastidius juga ada. Jadi berbagai macam nanti tipe-tipe botolnya ya, seperti itu. Jadi inilah cara step-step untuk kita pengambilan sampel. Dulu kalau kardiovaskular ada di cara pengambilan sampel kultur tuh ada, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Jadi kalian cuma sekarang dibersihkan dulu dengan menggunakan alkohol, ditunggu kering, pakai povidone iodine, baru diambil. Nah, sebelumnya nanti ini dibersihkan itu kan dibuka nih, dibersihkan dulu botolnya dengan alkoholnya biar menghindari kontaminasi, seperti itu. Nah, ini caranya dengan menggunakan vacuum thinner ya, seperti ini. Ya, nanti kan pakai botol dimasukkan sebanyak misalkan 8 atau 10 cc. Lalu nanti cara pelepasannya harus tahu, pertama kali kalau ini sudah selesai tinggal dibuang aja, ditutup seperti yang sayapnya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan hasil kultur negatif itu kemungkinan bisa juga karena udah fasenya, udah fase kronis, udah 3 bulan, terus adanya suatu ada VSD juga ya, jadi mungkin itu yang membuatkan kultur hasilnya juga negatif, juga disebabkan oleh fastidius juga, jadinya dia susah ditumbuhkan, jadi kemungkinan negatif juga perlu perlakuan khusus, dan juga dari riwayat pemberian antibiotik sebelumnya sudah dikasih antibiotik nih, misalkan golongan penisilin sudah dikasih, terus disebabkan oleh jamur, mungkin dia nggak tumbuh, kutu darahnya bakteri kok nggak tumbuh ya, kemungkinan jamur juga, mungkin tergantung dari medianya nih,
nggak diambil jamurnya seperti itu. Dan juga ada juga mikroorganisme yang intraseluler, jadi yang hanya obliga intraseluler, contohnya rickettsia, chlamydia, virus. Nah ini nggak akan tumbuh kan, ini pasti ambilnya dari mana ya? Mungkin kita lakukan PCR-nya atau biologi molekulernya. Terus endokarditis infeksi juga bisa nih, karena sebabkan juga non infeksi mungkin dari penyakit dari kongestif atau dari MCI seperti itu. Jadi mungkin diagnosa nggak tepat. Ini yang mengakibatkan hasil kulturnya menjadi negatif. Oke, itu mungkin dari saya. Ini referensi-referensi yang saya berikan, mungkin dari Mendel, dari prosedur dari update clinical microbiologist, terus ada juga medical microbiologist Gagalens, terus juga beberapa sumber lain dari gambar-gambarnya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita ini menutup? Silakan kalau pertanyaan boleh ini. Boleh bertanya, silakan. Ada pertanyaan nggak? Kurang lebih. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bertanya. Silakan. Tadi pada yang perikarditis itu, tadi dokter menyebutkan bahwa tidak bisa mengambil banyak dari sampelnya ya, Dok. Harus CT scan dulu. Apakah emang semua pasien itu harus di CT scan terlebih dahulu untuk mengambil sampel, Dok? Oke. Ya, saya jawab ya. Jadi nanti itu kan yang ngambil itu ada dokter SPJP ya, seperti dokter SPJP. Jadi nanti sebaiknya memang kalau mengetahui jumlah dari cairannya seperti itu, atau juga sudah ada echonya, sudah ada deteksi, oh ternyata pasien itu perikarditis dengan ada cairannya, fluidnya kan pasti ada tuh jumlah cairan di fluid dari cairan dari jantungnya, seperti kalau USG kelihatan seperti itu, atau CT scan ya. Tapi memang kalau CT scan itu kalau sudah memang kondisi yang kemungkinan memang sudah pasti ya seperti itu. Jadi kalau itu lebih yakin, walaupun ada beberapa literatur CT scan itu memang cukup EKG echo udah cukup dengan gambarannya. Tapi kalau memang mau lebih yakin ya CT scan untuk mengetahui cairannya itu berapa cc yang diberikan. Nah, untuk kalau kita pengambilan untuk pemeriksaan mikrobiologi kan memang untuk cairan kan terendam tuh. Jadi kita harus tahu, kita kan nggak tahu nih jumlahnya berapa banyaknya tamponadanya kan, takutnya kan dia banyaknya tambah semakin banyak, tambah dia susah kan untuk takutnya ditambah mengalami suatu iritasi. Jadi kita harus tahu nih kira-kira, dan misalkan dari mikrobiologi itu hanya pengambilan cuma nggak terlalu banyak deh, nggak seperti darah 8-10 cc, cukup 3 cc saja sudah kita bisa lakukan kultur seperti itu. Jadi memang disarankan kalau dokternya itu memang tidak perlu CT scan ya tidak apa-apa juga sih, nggak bisa ya sudah ini curiga ke arah perikarditis, lakukan saja dengan perikarditesis, yaitu dengan pengambilan cairan perikardium secara fungsi, ya nggak apa-apa, kita ambil 3 cc saja. Nanti ada beberapa lagi pengambilan misalkan analisis dari cairan perikard, yaitu dari dokter patologi klinik, bisa juga kita menganalisis juga dari patologi anatomi juga bisa seperti itu. Nanti kan dibagi-bagi tuh deh, kalau kita dari nikos banyak 3 cc, mungkin dari patologi klinik 1 cc atau 2 cc seperti itu, atau dari PA nanti berapa cc, seperti itu dibagi-bagi. Makanya kalau ada CT scan lebih baik, tapi kalau tidak ada CT scan tidak apa-apa sih seperti itu, karena CT scan itu kan untuk diagnosa confirmnya ya, lebih pastinya. Kalau lebih pastinya lagi ya pasti lakukan menunggu hasil dari cairan tersebut kira-kira dari hasil kultur, karena kultur itu adalah baku emas kita kan, gold standarnya. Kalau kita lebih mengarah ke arah mikroorganisme seperti atau dari mengarah bakteri, atau kalau virus kan berarti bukan di kultur ya, kita lakukan pengecekan dari proses dari biologi molekulernya. Itu sih yang namanya jawaban saya. Mudah-mudahan paham. Gimana? Terima kasih banyak. Nah, sudah paham. Sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Lagi? Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, izin bertanya, Dok. Tadi yang bagian endokarditis kan ada beberapa virus ya, Dok, kayak HC group dan bakteri lainnya. Itu kan kalau HC group itu emang susah ditumbuhin ya, Dok. Buat mengetahui sebelumnya itu HC group atau bakteri itu, bakteri yang mudah ditumbuhkan itu gimana, Dok? Apa harus tetap ditumbuhkan terlebih dahulu atau ya. gimana, Dok? Baik, saya jawab ya. Itu siapa yang nanya?
izin Safara ya. Safara. Ya, sebenarnya Safara, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi di endokarditis itu kan ada macam-macam ya Safara etiologinya. Misalkan terutama paling banyak sebenarnya bakteri ya kalau endokarditis ya. Gitu kan. Kalau yang H-cek itu sebenarnya bakteri yang fasidius setelah ditumbuhkan. Jadi kalau endokarditis itu dok sampai 14 hari tetap nunggu ya dok ya sampai kita tahu hasilnya baru di treatment. Sebenarnya nggak usah gitu. Jadi nah gini, jadi Safara itu di mana ada antibiotik itu ada 3 macam, ada empirik, ada profilaksis, dan juga ada definitif ya. Jadi nanti kalau dokter itu lebih ke arah kan pasti dokter itu lebih SPCP lebih apa namanya nggak mengandalkan menunggu hasil dari pemeriksaan penunjang kan. Kita pasti tahu dong dengan hasil dia pemeriksaan anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya dari pemeriksaan penunjang yang lain seperti echo atau EKG, pasti echo tuh. echo itu pasti kelihatan tuh rekamnya dari USG-nya itu, oh ya ada rekam jantungnya itu ternyata USG jantungnya itu gambarannya misalkan adanya vegetasi, ada vegetasi plak di bagian pasti kelihatan kan seperti itu, apalagi ada mur-mur lainnya seperti itu. Jadi mereka pasti menebak oh ini karena endo nih. Jadi sarannya mungkin dari hasil lab juga dicek lagi juga kan, pasti KCMMD-nya atau dilakukan dari LED-nya atau dari prokasitoninnya, itu pasti akan dicek semuanya dari dokternya. Nah, pasti dia akan mengarahkan, ini mengarah kemana ya? Mungkin dia ke arah bakterialnya nih, misalkan dia curiga ke arah H-cek seperti atau dari Staphylococcus aureus seperti itu. Nah, itu biasanya dan sebelum melakukan kultur itu kita sebaiknya memang tidak boleh kasih antibiotik dulu. Jadi jangan kasih antibiotik dulu, baru diambil kulturnya 3 set tersebut, baru nanti setelah pengambilan boleh diberikan antibiotik. Jadi nggak boleh nunggu 14 hari, nggak usah gitu loh, nggak usah. Jadi yang penting adalah kultur itu sebelum pemberian antibiotik, diambilnya sesudah pengambilan kultur boleh diberikan antibiotik. Nah, antibiotiknya terserah dari dokternya, SPCP atau golongan makrolide, cefalosporin itu boleh tergantung dokternya. Jadi misalkan dia curiga ke arah Staphylococcus aureus bahkan gram positif gitu ya udah diberikan misalkan golongan penisilin seperti itu. Nah, nanti menunggu tuh 14 hari kita nunggu nih 14 hari, ternyata hasilnya itu tumbuh tuh misalkan di hari ke-10 sudah ada sinyal-sinyal tumbuh gitu ya, atau 14 hari udah tumbuh, 14 hari, 14 hari tumbuh, lakukan uji dulu kira-kira tes oh ternyata nih curiga karena batang gram negatif nih. Nah, kalau misalkan batang gram negatif misalkan di kultur itu nggak tumbuh sama sekali, wah kemungkinan H-cek jadinya. Nah, hasil kultur itu nanti kita ambil lakukan PCR, itu bisa PCR lalu ditemu misalkan Haemophilus spesies itu bisa lakukannya. Tapi kalau misalkan kalau hasil kultur itu tumbuh lalu kita tumbuhkan dengan cara mikrobiologi ternyata aureus, itu penyebabnya seperti itu. Jadi bisa nggak dok? Tunggu dulu 14 hari itu idealnya. Jadi 14 karena durasi waktunya untuk edukasi sangat lama deh, prolong bakteri untuk penumbuhan sangat lama, dibutuhkan 14 hari untuk tumbuh. Kalau 14 hari tumbuh, misalkan kita ditumbuhkan di media, nggak tumbuh sama sekali, tapi di gram ada gitu ya. Oh, di kemungkinan fastidius sih, banyak kasus seperti itu, baru kita lanjut ke arah pemeriksaan biologi molekuler yang beberapa bakteri-bakteri yang saya sebutkan H-cek tadi itu. Tapi kalau bakteri itu tumbuh, misalkan tubuhnya adalah aureus, ya sudah kita keluarkan aureus dengan 3 tempat yang sama, hasil bakteri tipikalnya sama. Misalkan lengan 1, lengan 2, lengan 3 itu sama semuanya hasilnya. Misalkan aureusnya 3-nya, terus yang ketiga itu misalkan H-cek Haemophilus, nah itu benar berarti itu patogen seperti itu. Jadi itu yang mungkin yang saya jawab pertanyaannya. Apakah sudah mengerti atau belum untuk Safara? Nah, izin sudah cukup mengerti dok. Terima kasih banyak dok. Sama. Ada lagi? Baik, sekarang saya mau nanya ke kalian, mungkin mereview ya dari hasilnya. Misalkan ya ada soal nih ya, misalkan ya saya soal nih ya, itu mudah-mudahan kisi buat kalian ya. Jadi seorang anak-anak nih umur 9 tahun dirujuk ke rumah sakit ya dengan diagnosa difteri ya. Sebelumnya anaknya itu mengalami demam, terus mengalami batuk, sakit tenggorok selama 6 hari.
terus dia sudah berobat ke klinik, terus dia diagnosa sama dokter itu faringitis, ya. Terus mendapatkan antibiotik yang tidak diketahui namanya, pasien itu nggak tahu nih si antibiotik apa. Tapi pas harinya keempat, kondisi semakin berat nih pasien, si anak ini. Tambah dia ada bengkak di bagian leher, sesak nafas, sulit menelan, gitu ya. Nah, di hasil pemeriksaan, lalu dia kembali lagi ke dokter rumah sakit setempat, gitu ya. Ternyata hasilnya pemeriksaan fisiknya 100, tensinya itu 110/90, suhunya itu 37,5, frekuensi nadinya itu 144 kali per menit, dan frekuensi nafasnya itu sekitar 22 kali per menit, ya. Terus dilakukan saturasi oksigen, ternyata saturasi oksigen itu rendah, 85%, ya. Nah, pas dilihat tonsilnya, dia membesar, hiperemis, terus dia adanya pseudomembran, ya, seperti itu. Nah, pemeriksaan fisik pada parunya itu normal, tapi jantungnya itu mengalami murmur, nggak ada murmurnya. Dengan hasil lab, pasti ada hasil labnya. HB-nya itu 11,4, hematokritnya itu 31,4, dan leukositnya 20.000. Nah, dari pemeriksaan swab tenggorok, lakukan swab tenggorok nih, udah curiga pasiennya, dokternya, lakukan pewarnaan laser dengan bentuk gambarannya itu gradula metakromatik. EKG-nya mengalami juga ini ya, mengalami gelombang T-nya itu mengalami suatu inverted ya di sadapan 3 dan 4 gitu ya, dan juga ada RPB incomplete. Nah, kira-kira pasien ini diagnosisnya apa? Mungkin ada yang tahu, Muhammad Faizi atau Muhammad Fajar. Kira-kira diagnosisnya apa pada pasien ini kemungkinannya? Apakah pasien itu endokarditis, atau pasien itu perikarditis, atau pasiennya itu miokarditis, atau pasiennya itu miokard infark, atau pasiennya itu kardiomiopati? Ya. Kalau udah menyimak tadi pasti akan Muhammad Faizi. Atau siapa nih yang belum nih? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Atau Mahrizan? Mahrizan 21058. Ayo. Gampang loh, tadi sudah saya sebut, saya mengkelukuan tadi kan saya panjang lebar tuh tadi itu. Pasiennya itu sakit tenggorokan, anak-anak sakit tenggorokan. Terus yang kedua tambah semakin berat, dia penyebabnya sudah tahu untuk difterinya. Kira-kira diagnosisnya apa? Muhammad Fajar, Iksan? Boleh, Dok. Ya, siapa tadi? Fajar ikut ya? Oh, Iya, Dok, mengulang. Oh iya Fajar. Fajar ada ini tahu diagnosisnya apa? Atau yang lain mungkin? Izin, Dok. Boleh Ya, bantu siapa menjawab? namanya? Zahra Malshifa, Dok. Malshifa. Siapa? Apa jawab? Jawabannya curiga ke miokarditis, Dok. Karena apa? Tadi dokter bilang parunya normal, terus di sini tadi dokter menyebutkan contoh kasus miokarditis itu ada difteri yang biasa umumnya pada anak-anak hingga 17 tahun yang ntar pokoknya parunya normal, terus demam, terus abis itu ntar ada yang hiperemis di tonsilnya. Itu tadi dokter sudah menyebutkan pada saat menjelaskan. Terima kasih, Dok. Ya, oke, Mas Siva ya. Yang lain mungkin dari Dara Tri Rahayu 21027. Setuju nggak pertanyaannya, jawabannya? Miokarditis. Dara? Apakah dengar suara saya? Apa di luar kamu? Dara Tri Rahayu? Dara? Dara? Berarti ini ya, berarti nggak ada orangnya nih ya, kalau absen ya, Dara ya. Ayo, Dara, dengar suara saya? Gimana? Di Ajeng. Ayo, di Ajeng nih nggak ada on, ini semuanya nih, di Ajeng. Ayo.
Iya dok, Iya, iya. menurut saya juga miokarditis juga dok. Miokarditis. Oke, berarti jawabannya tadi Siva itu benar ya, miokarditis ya, seperti itu. Jadi kalian harus tahu, jadi itulah diagnosisnya kemungkinan kalau ada clue-nya, misalkan pasien anak-anak, terus ada keluhan tenggorokan, terus ada keluhan juga apa namanya, ada ditemukan juga granula metakromatik, udah curiga tuh ke arah penyebabnya miokarditis ya yang terbanyak. Nah, saya mau nanya lagi. Nah, di situ kan ada tadi pewarnaannya Neisser ya. Nah, termasuk jenis pewarnaan apakah yang digunakan mikrobiologi pada kasus di atas? Ada yang tahu nggak pewarnaannya apa? Kira-kira. Neisser itu termasuk pewarnaan apa? Pewarnaan sederhana, pewarnaan gram, pewarnaan secara tunggal, ya, atau pewarnaan negatif, atau pewarnaan khusus. Gitu. Pertanyaan ya. Ada yang tahu? Siapa? Jawab dok. Ya, siapa namanya? Alda Muldidia. Ya, ada apa Alda? Jawabannya. Iya dok, pewarnaan Neisser itu adalah pewarnaan khusus untuk Corynebacterium diphtheridae. Ada lagi yang mau ini? Setuju nggak sama Alda? Daratri? Izin menambahkan dok. Iya, boleh. Ya, itu pewarnaan khusus dok untuk melihat granula. Ya, betul. Ya, jadi itu jadi ingat ya kalau Neisser itu adalah pewarnaan khusus ya, seperti itu. Nah, sekarang lagi nih, next ya, dari kasus tersebut tadi kan bakteri. Nah, sekarang golongan virus. Golongan virus yang paling banyak menyebabkan miokarditis apa? Tadi yang saya sebutkan kalau kamu nggak ngantuk. Apa tadi? Virus, ada parvovirus, ada adenovirus, atau enterovirus, atau herpes virus, atau influenza. Ayo. Izin menjawab, dok. Siapa? Gina, siapa? Gina Mariam, dok. Ya, Gina Maria apa? Apa, Gin? Banyak itu enterovirus, dok. Enterovirus. Nah, satu lagi siapa nih yang lagi? Rizky Anugrah. Izin menjawab, dok. Jawaban saya sama, dok, enterovirus. Enterovirus, oke. Ada lagi? Sama? Sama, nak? Sama? Ada yang lain yang beda? Sama semuanya berarti ya? Oke. Sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang ada satu lagi pertanyaan. Misalkan seorang seorang dewasa nih, dewasa usia 17 tahun dia keluhannya demam 3 hari ya. Terus ada nyeri di bagian ototnya dan juga mengalami demam, terus ada nyeri otot, ada mual gitu ya pasiennya sendiri. Setelah dilakukan pencabutan gigi, di pasiennya itu ada giginya mengalami infeksi terus dicabut ya, itu di puskesmas dia. Terus lainnya tuh nggak ada masalah sih, riwayatnya bagus, terus pasien dengan dia nggak pernah penyakitnya, tidak ada maksudnya dia tidak ada penyakit yang dahulu, nggak ada perdarahan dan lainnya ya, maksudnya seperti itu. Nah, tensinya ternyata pas waktu di IGD gitu ya, ternyata tensinya itu 98/65, temperaturnya itu 38,5, frekuensi nadinya itu 98, frekuensi nafasnya 20, saturasi oksigennya masih bagus 98% ya. Frekuensi nafasnya 20 ya. Terus di sini pasiennya itu tidak ada PTK, jadi tidak ada bintik-bintik gitu loh, nggak ada bintik, itu normal semuanya. Auskultasi di paru dan jantung masih normal, nggak ada keluhannya. Tetapi pada pemeriksaan laboratoriumnya HB-nya itu mengalami 11,8, hepatokritnya 34,5, leukositnya itu ada 15.000 ya, trombositnya ada 130.000, NS1-nya itu negatif, dan untuk pengecekan dengue-nya untuk demam berdarahnya juga negatif. Dan ternyata pada waktu dia pada perawatan diobservasi nih, si anak 17 tahun ini diobservasi, ternyata auskultasinya itu ditemukan murmur dia. Terus sama dokter itu dilakukan hasil kulturnya itu selama 14 hari ditemukan Streptococcus mutan. Nah, kira-kira diagnosis yang paling mungkin pada kasus di atas adalah apa? Endokarditis, perikarditis, miokarditis, atau kardiomiopati, atau MCI? Ada yang bisa jawab?
Izin Izin jawab, menjawab. Dok. Siapa? Izin Yang laki menjawab. dulu. Ya, siapa tadi yang laki? Saya Gumilang, Dok. Gumilang. Ya, silakan Gumilang Iya. apa? Tadi kan sesuai dari skenario yang dokter bacakan, pasien tersebut habis cabut gigi ya, Dok. Terus dia langsung mengalami kejadian yang seperti skenario yang dokter bacakan. Jadi ada kemungkinan pasien tersebut diagnosisnya endokarditis, Dok. Oke, ada lagi yang mau ini? Siapa tadi yang perempuan? Saya Dok, Farah, Ya, Dok. Farah. Gimana Farah? Sama nggak Sama, atau sesuai? sama Dok, endokarditis. Endokarditis. Sama? Nggak ada ini? Enggak, Dok. Enggak ya. Baik. Ya udah jawabannya benar ya. Jadi endokarditis. Jadi jangan lupa kalau Streptococcus untuk yang mutan itu merupakan adalah endokarditis ya, seperti itu. Jadi itu penyebab yang terbanyak karena di sini ada clue-nya, ada pencabutan gigi ya. Nanti kalau misalkan ada soal lagi, misalkan Streptococcus mutan itu ada bentuk, nanti kalau praktikum ya, ada bentuknya secara hemolisis ya. Ingat dulu di praktikum respi, hemolisis, ada beberapa hemolisis yang kamu ketahui. Ada nggak di respi? Ada yang tahu nggak? Berapa Streptococcus? Pinter. Apa aja? Alfa, beta, gamma. Dok. Ya, alfa, beta, gamma. Nah, alfa itu bedanya apa? Gimana bentuknya? Masih ingat zonanya, warnanya apa? Ya, nanti kalau ada pertanyaan, Streptococcus mutan itu termasuk bakteri hemolisis yang mana? Karena kalau kita ambil di prep di koloninya itu warna kehijauan. Termasuk apakah dia hemolisisnya? Alfa, beta, gamma, atau delta, atau theta? Alfa, Dok. Kenapa? Karena kehijauan Jarod. tadi. Kenapa Jarod? Kenapa alfa? Karena tadi katanya zona hemolisisnya kehijauan gitu, Dok. Kehijauan. Oke. Kalau yang beta warnanya apa zonanya? Kalau yang beta dia kayak gimana ya? Hemolisisnya tuh kayak sempurna gitu, Dok. Jadi kayak Iya. Total hemolisis ya, total hemolisis. Ya, terus kalau gamma? Kalau gamma dia yang nggak terjadi hemolisis gitu, Dok. Iya, pintar. Berarti kamu masih ingat ya, alhamdulillah ya. Ya udah, berarti itu 5 yang saya kasih clue ya. Jadi itu mudah-mudahan itu dipelajari, itulah yang nanti insya Allah keluar di CBT pada waktu teori ya, seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Ada pertanyaan? Kalau untuk yang PPT-nya sudah dikasih ke akademik atau nanti dimasukkan e-learning ya, seperti itu aja materi saya. Nanti kalau untuk lebih praktikumnya nanti ada praktikum hari Rabu kita ketemu ya, membahas hemolisis seperti itu. Kita ulang lagi ya, nggak terlalu banyak loh praktikumnya. Itu aja. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Apakah cukup jelas atau enggak? Gimana? Cukup jelas apa enggak? Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Jawab, Dok. Mungkin sudah cukup, Dok. Sudah baik cukup. Ya. Yaudah, kalau kayak gitu kita akhiri aja dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa batul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat belajar semuanya dan mudah lancar kardiovaskulernya dan sehat-sehat terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.